Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rahmatullah SPD dengan materi segi 4. Namun kali ini kita hanya membahas bagaimana membuktikan rumus dari luas segi 4. Segi 4 dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali kita temukan. Adapun contoh-contohnya sebagai berikut. Layang-layang. Ini adalah permainan kita ketika masih kecil, sangat banyak sekali kita jumpai. Kemudian ada jajan genjang, yaitu pada sisi bagian penghapus yang ini, sedangkan yang bagian atas ini berbentuk persegi panjang. Kemudian ada belah ketupat yang kita temui pada ketupat lebaran. Kemudian ada trapesium, yaitu bagian bawah atap yang ini atau yang ini, atau yang lebih jelas nampak pada rumah ini adalah trapesium siku-siku. Ini juga trapesium siku-siku, atau bagian dinding yang ini juga merupakan trapesium siku-siku. Gambar-gambar berikut merupakan bidang-bidang yang berbentuk segi 4, yaitu bidang yang terdiri dari 4 sisi dan 4 sudut. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Semua sisinya berada 4 sudut, 4 buah sisi, sedangkan sudutnya juga ada 4, 1 2 3 4, dan semuanya juga 4. Silakan kalian hitung sendiri. Inilah yang disebut dengan segi 4. Kemudian sifat-sifatnya untuk persegi panjang akan Bapak coba contohkan satu buah. Yang pertama, dia memiliki 2 sisi panjang yang sejajar. Kemudian dia sama panjang. Kemudian ini dan ini pun juga sejajar dan sama panjang. Kemudian diagonalnya adalah sama panjang. Kemudian keempat sudutnya berbentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus, sehingga persegi panjang memiliki banyak sifat. Kemudian persegi, keempat sisinya memiliki sisi yang sama panjang, diagonalnya pun sama panjang, perpotongan diagonalnya membentuk sudut 90, kemudian sudut-sudutnya pun membentuk sudut 90. Berikut layang-layang, dia memiliki 2 sisi yang sama panjang, 2 pasang sisi yang sama panjang tetapi berdekatan. Ini juga sama panjang tetapi juga berdekatan. Apa bedanya dengan persegi panjang? Yang ini adalah dia berhadapan. Kemudian jajar genjang memiliki 2 sisi yang sama panjang, ini juga sama panjang dan saling sejajar. Tapi bedanya dengan persegi panjang adalah kalau persegi panjang membentuk sudut 90, sedangkan jajar genjang dia tidak membentuk sudut 90. Sedangkan jumlah sisi sejajarnya, jumlah sudut sisi sejajarnya sudut dalam sepihak. Berarti jumlahnya ini dan ini adalah 180 derajat. Kemudian antara yang ini dan yang ini juga membentuk sudut 180 derajat kalau dia dijumlahkan. Kemudian belah ketupat dengan jajar genjang, dapat kita kesimpulan bedanya adalah ini kalau belah ketupat panjang semua sisinya adalah sama panjang. Kemudian sudut yang dibentuk oleh diagonalnya membentuk sudut 90 derajat. Kemudian diagonal belah ketupat itu tidak sama panjang. Trapesium dia memiliki sepasang sisi yang sejajar tetapi dia tidak sama panjang. Itu secara umum sifat-sifat dari segi 4. Kemudian kalau kita lihat simetri putar, ada gambar di samping. Ini warna merah dan tadi ada warna hitam, kita putar. Ternyata ketika kita putar 90 derajat dia tidak berdempetan sama besar. Kita lanjutkan putarannya 180 derajat, maka dia menempati sisi bingkainya. 170 juga tidak menempati, kemudian kembali 360 juga menempati, sehingga dia memiliki simetri putar yaitu 2. Sedangkan pada persegi dia memiliki simetri putar yaitu 4. Mari kita hitung. 1 pas, 2 3 4.
maka persegi memiliki 4 simetri putar. Untuk simetri lipat, yang pertama kita melipat pada sisi yang di sini. Ini adalah satu simetri, kemudian pada bagian ini pun juga kita lipat sehingga ini dengan ini berdempet, sehingga simetri lipatnya ada 2. Sedangkan pada persegi dia memiliki 1, 2, 3, 4. Ketika kita lipat pada sisi garis ini, maka dia akan menempati berdempet, sehingga simetri lipat pada persegi yaitu ada 4. Selanjutnya simetri putar dan simetri lipat pada layang-layang. Kepada layang-layang hanya 1 buah. Kemudian pada simetri putar pada jajar genjang 1, 2. Kemudian pada balak ketupat 1, 2. Bagaimana menentukan luas daerah persegi panjang? Yang pertama, ini ada sebuah persegi panjang, akan kita tupi dengan persegi satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maka kita lihat banyak persegi satuan untuk menutupi persegi panjang tersebut adalah sebanyak 18 buah. Kalau secara tadi kita menghitungnya, berarti kita menghitungnya terlalu naif, terlalu lemah, karena menghitungnya satu-satu. Adakah kamu punya ide untuk menghitungnya supaya lebih cepat? Bisa kamu menghitungnya 6 ditambah 6 ditambah 6, atau 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3. Arti adalah 6 dikali 3 atau 3 dikali dengan 6. Jadi kita tidak harus menghitungnya satu persatu, tetapi cukup kita mengalihkan antara panjang dan lebarnya. Panjangnya 6, lebarnya 3, maka luasnya adalah 6 dikali 3, berarti jumlahnya adalah 18. Dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya rumus luas daerah persegi panjang adalah panjang dikali dengan lebar, sehingga kita buatkan dalam bentuk simbol P dikali dengan L. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mencari luas daerah persegi? Dengan cara yang sama seperti tadi. Ini ada 9, silahkan kalian hitung. Kalau kalian menghitungnya, hitung satu persatu, maka kalian akan sangat naif sekali. Maka kamu harusnya menghitungnya adalah paling kurang ini 3 ditambah 3 ditambah 3, 9, atau 3 dikali dengan 3. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan, karena pada persegi biasanya guru-guru menyebutkan ini adalah sisi, ini sisi, maka jadinya adalah sisi dikali dengan sisi, atau sama dengan S kali S sama dengan S kuadrat. Sebenarnya penggunaan kata sisi tidak tepat pada persegi ini, karena yang namanya sisi adalah dia berbentuk bidang datar. Bagaimana cara mencari luas persegi panjang? Pada gambar di bawah, misal yang ini, maka kamu tinggal menghitung berapa panjang ini dikalikan dengan lebarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 10 kali 6 berarti banyak persegi satuan untuk menutupi persegi ini adalah 60 dari 10 dikali 6. Sedangkan untuk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 7 kali 5 berarti 35. Kemudian luas persegi, ini lebih gampang lagi. Kamu tinggal menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini 6, ini juga 6. Karena namanya persegi tentu sisinya sama panjang. 6 kali 6 berarti luasnya adalah 36. Kemudian persegi yang kecil ini 1, 2, 3, 4, 5, maka ini pasti juga 5. 5 kali 5 maka luasnya adalah 25 buah. Berikut bagaimana cara menentukan luas pada jajaran genjang. Perhatikan animasi berikut. Oke, ini cara pertama.
kita potong sehingga ini bersih. Ini menjadi tinggi dan ini menjadi alasnya. Kemudian pada diagonalnya kita potong, kemudian kita balik, maka dia mendapatkan dua buah segitiga. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil adalah karena rumus luas setengah segitiga adalah L sama dengan setengah A kali T, maka diperoleh rumus luas jajaran genjang yaitu 2 kali setengah alas kali tinggi. Maka 2 kali setengah, maka hasilnya adalah 1, sehingga luas jajaran genjang adalah A kali T. Ini cara pembuktian yang pertama. Atau boleh juga jajaran genjang ini panjangnya adalah A, yaitu 6 satuan, tingginya adalah D, yaitu 4 satuan, sehingga ketika kita potong pada tingginya, salah satu tingginya, sehingga dia menjadi terpotong, kemudian kita pindahkan sehingga dia berempet. Nah, maka alas jajaran genjang kita sekarang masih tetap 6, tingginya masih tetap 4, sedangkan bentuknya sekarang berubah menjadi bentuk persegi panjang. Karena dia adalah bentuk persegi panjang, tentu luasnya adalah panjang dikali dengan lebar. Panjangnya adalah alas, tingginya lebarnya adalah tinggi, maka luasnya adalah menjadi alas dikali dengan tinggi. Atau pada gambar ini 6 dikali dengan 4, maka luasnya adalah 24. Ini cara kedua untuk membuktikan luas daerah jajar genjang. Jadi dapat kita tarik kesimpulan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, sehingga luas jajar genjang adalah alas dikali dengan tinggi. Ini adalah cara kedua. Kemudian bagaimana cara menentukan luas daerah pada belah ketupat? Sebenarnya ada banyak cara untuk menentukan luasnya. Cara pertama, ada 2 buah belah ketupat, kemudian salah satunya kita potong. Ini adalah diagonal pertama, dari atas sampai ke bawah adalah diagonal pertama, yaitu sebanyak 6 satuan. Kemudian ini dari ini ke sini diagonal kedua, yaitu 4 satuan. Kemudian salah satu dari belah ketupat kita potong. Perhatikan. Kemudian yang ini kita potong diagonal-diagonalnya juga, sehingga dia terpotong menjadi 4 bagian. Selanjutnya kita rotasikan, kemudian kita pindahkan sesuai tempatnya, maka dia membentuk persegi panjang. Maka sebagaimana yang kita ketahui, untuk mencari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Sedangkan ini sekarang adalah panjangnya adalah A, diagonal A, yang ini adalah diagonal B, maka luasnya menjadi A dikali dengan B. Karena dia ada 2 buah, maka nanti kita bagi 2. Karena rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka rumus luas 2 buah belah ketupat adalah diagonal A dikali dengan diagonal B. Di luas satu belah ketupat adalah setengah dari diagonal A dikali dengan diagonal B. Selanjutnya kita mencari luas daerah pada layang-layang. Ini ada layang-layang A, ada layang-layang B yang ukurannya sama. Dengan cara yang sama dengan belah ketupat yang tadi, ini kita potong-potong nantinya. Perhatikan, kita memotongnya pas pada diagonalnya. Kemudian diagonal yang lain. Kemudian kita susun sedemikian rupa sehingga dia menempati tempatnya masing-masing. Oke, saya mulai akan memperhatikan. Oke, kemudian ini kita putar, kita lempetkan.
sehingga dia menempati posisinya masing-masing. Nah, sekarang gambar kita berdempet. Maka karena rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka rumus luas dua daerah layang-layang adalah setengah dari diagonal A dikali dengan diagonal B. Berarti ini karena dia 2, berarti setengah kita hilangkan dulu. Jadi luas satu layang-layang adalah setengah dikali diagonal A dikali dengan diagonal B. Lanjut, luas daerah trapesium. Kita memiliki trapesium, ada 2 buah. Ini adalah tingginya, ini adalah panjang sisi atas, ini panjang sisi bawah. Salah satunya kita balik, kemudian kita dempetkan. Nah, maka panjang dari persegi kita yang dapatkan sekarang adalah A ditambah dengan B, dengan tingginya adalah T. Maka untuk mencari luasnya tentu A tambah B dikali dengan tinggi. Ini untuk mencari luas persegi. Sedangkan antara ini dan ini dia sama panjang, maka kita membagi duanya. Sehingga nanti ternyata luas 2 trapesium sama dengan luas 1 persegi panjang. Maka trapesium adalah sama dengan lebar persegi panjang, dan jumlah sisi-sisi trapesium adalah P persegi panjang, sehingga dapat kita simpulkan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, maka luas 2 trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar A ditambah B dikali dengan tinggi. Sedangkan luas 1 trapesium tentu kita cukup langsung membagi duanya, sehingga jadinya adalah setengah jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi. Atau boleh juga kamu menggunakan cara yang lain. Mari kita potong dulu. Oke. Kemudian bagian atas adalah A, bagian bawah adalah B, yang ini juga tinggi. Nah, yang ini kita memotong tingginya pas di tengah-tengah, setengah dari T. Kita potong, kemudian kita putar, kemudian kita dempetkan, sehingga ini menjadi panjangnya adalah A ditambah dengan B, dengan tingginya sekarang menjadi setengah dari T. Maka dapat kita simpulkan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar yaitu A ditambah dengan B dikali dengan setengah dari T. Luas trapesium juga, ini cara yang lain. Sisi A adalah 3, sisi B 6. Kemudian ini kita potong supaya kamu lebih paham. Kita potong. Nah, kita potong, kita balik, kemudian kita dempetkan sehingga kita mendapatkan sekarang adalah berbentuk jajar genjang. Kemudian ini menjadi alasnya adalah A ditambah dengan B, dengan tingginya adalah setengah dari T. Sehingga karena luas jajar genjang adalah alas kali tinggi, maka kita dapat langsung menjadikannya setengah A tambah B dikali dengan T. Silakan perhatikan. Pasang sisi sejajar trapesium sekarang menjadi sisi dari jajar genjang yaitu A tambah B, dan setengah dari trapesium menjadi tinggi jajar genjang. Oke, silakan kamu perhatikan. Apakah luas jajar genjang? Itu rumusnya adalah A kali T, maka luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar A tambah B. Berapa tingginya sekarang? Setengah T, sehingga jadinya adalah setengah T A kali B. Terima kasih. Itulah materi kita kali ini tentang luas dari segi 4. Selamat mempelajari. Saya menyadari video ini dibuat sangat terdesak sekali,
sekali, asal kalian bisa belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.